Oktober 2022. Tepat 5 tahun kemudian, ini adalah masa penghabisan bagi saya dan Pak Ahmad Riza Patria dalam memimpin Jakarta. Izinkan kami berdua mengembalikan mandat ini kembali kepada warga Jakarta. Heru Budi Hartono resmi menjabat. Cukup lakukan apa yang tidak dilakukan Anies saja. Yang penting kerja keras, menjalankan tugas sekuat-kuatnya untuk sampai di mana titik saya menjalankan itu. Yang terpenting adalah tadi ya, tentunya saya yakin, jangan ragu lah, saya banjir saya atasin kan gitu kan. Tapi kan pondasi-pondasi yang lain kita harus siapkan. Heru Budi Hartono resmi menggantikan Anies Baswedan sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta per Senin 17 Oktober. Setelah sebelumnya ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan gubernur yang kosong begitu Anies selesai menjabat. Dalam keterangan perdananya begitu menjabat, Heru tampaknya langsung membuat warga Jakarta bersorak karena layanan pengaduan langsung dibuka lagi seperti pada era Ahok dan Jarot. Kebijakan yang bagus ini praktis berhenti total selama 5 tahun menjabat, yang menjadi bukti bahwa orang ini sengaja menutup diri dan gak sudi menerima aduan warga secara langsung oleh Anies. Keputusan Heru ini langsung berlaku dengan durasi sekitar 2 jam, yakni dibukanya layanan pengaduan setiap Senin sampai Kamis, mulai pukul 8 sampai pukul 10. Jadi saya akan bilang setiap wali kota setiap hari dari jam 8 sampai jam 10 kirim stafnya ke balai kota, nunggu di teras balai kota. Jadi kalau saya turun ada warga datang, Pak ini gini-gini, dari mana Mbak? Utara, apa sih keluhannya ini? Oh iya, mana staf yang dari utara ini catatannya, tolong diskusi yang lebih dalam lagi. Kalau syukur dari staf itu tahu nanganin, kalau enggak, iya Pak, nanti iya Bu, nanti saya lanjutkan. Ini kan stafnya utara. Mbak dari selatan apa Mbak? Mana selatan, terusin. Nah, saya lanjut masuk kerja. Kalau saya ngelain satu-satu kan habis. Mantap sekali bukan? Patut ditunggu seberapa efektif dan solutif kebijakan dibukanya layanan aduan bagi warga Jakarta, yang sekaligus mengobati keinginan warga Jakarta setelah 5 tahun layanan aduan langsung ini ditutup rapat-rapat oleh Anies. Gubernur seiman rupanya beneran close the door. Sebagai orang kepercayaan Presiden Jokowi, tampaknya Heru mengerti benar harapan seperti apa yang disandarkan ke bahunya sebagai penerus Anies Baswedan. Heru juga pastinya paham bahwa selama Anies menjabat, ada banyak program yang mandek dan diabaikan begitu saja karena ketidakmampuan bekerja mantan Mendikbud yang diberhentikan oleh Presiden Jokowi itu. Kondisi yang dapat menjadi kunci keberhasilan Heru selama nanti menjabat sebagai orang nomor 1 di Jakarta, yakni dengan melakukan saja apa yang selama 5 tahun terakhir diabaikan oleh Anies sebagai gubernur gagal. Soal Formula E, kita harap Heru mungkin bisa menemukan hal-hal yang janggal atau mencurigakan terkait proyek ambisius dari Anies Baswedan, yang kita harap bisa mengungkapkan kebenaran soal dugaan terjadi penyalahgunaan wewenang hingga aroma korupsi yang mungkin saja terjadi. KPK harap siaga dan gercep ya. Bagi saya dipilihnya Heru Budi Hartono ini bukanlah suatu kebetulan. Ingat, Jokowi pernah berkata bahwa membenahi Jakarta akan lebih mudah jika beliau menjadi Presiden RI. Karena Jakarta dipimpin oleh Ahok. Hanya Jokowi mungkin tak menyangka bahwa niatnya membenahi Jakarta terganjal dengan duduknya Anies di kursi empuk DKI 1, yang terbukti sangat menghambat kemajuan Jakarta selama 5 tahun terakhir. Jadi, mari kita nantikan dan dukung Pak Heru selama minimal setahun ke depan. Karena kalau bagus, maka beliau bisa meneruskan sampai nanti terpilih dan dilantik gubernur yang baru pada 2024. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?